Merah putih semangat, Indonesia bangkit. Merah putih semangat, hari esok lebih baik. Lawan semua rintangan, raihlah mimpi di tangan. Kita satu tujuan untuk masa depan. Melangkah tanpa ragu, bersama teman satu. Tegakkan merah putih di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMP Negeri 1 Sukodono akan mewawancarai ibu perangkat sekedar informasi tentang bulan Ramadan. Perkenalkan, nama saya Azana Naya Mufidah. Nama saya Aisyah Sekadina Putri Ismail. Nama saya Kalisa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Kurniawan. Perkenalkan juga nama saya Alicia. Saya ibu perangkat desa Sulu. Saya bagian kasih desa. Kalau misalnya ada adik ingin wawancara sekitar bulan Ramadan, monggo silakan. Monggo tindak ya teman-teman ya. Nah, silakan adik-adik, barangkali ada yang mau ditanyakan sekitar bulan Ramadan ya tadi ya. Monggo. Nggih, monggo. Atas pundi fasilitasi ziarah kubur. Ya. Untuk fasilitas ziarah kubur, nah itu dilakukan dengan melakukan pembersihan area makam secara massal, yaitu secara gotong royong. Kemudian yang kedua, perbaikan akses ya, perbaikan akses jalan menuju makam, itu juga dilakukan perbaikan, serta pengaturan parkir dan pedagang sekitar lokasi makam untuk mengantisipasi lonjakan peziarah. Ada yang ditanyakan lagi? Atas pundi ngaturaken bantuan sosial. Bantuan sosial ya, bantuan sosial. Jadi untuk bantuan sosial pembagiannya itu bisa langsung melalui kantor desa atau beberapa fasilitas lainnya dari pemerintahan. Juga bisa disalurkan ya melalui pembagian amil zakat. Ya, ada lagi? Atas pundi aturan jam kerja selama bulan Ramadan. Ya. Aturan jam kerja ya. Baik, kalau aturan jam kerja pemerintahan Desa Sulu selama bulan Ramadan, kalau Senin sampai dengan Kamis itu jam 7.30 sampai dengan jam 14.30. Istirahatnya jam 11.30 sampai jam 12.00. Kalau hari Jumat jam 7.30 sampai jam 15.00. Istirahatnya jam 11.30 sampai dengan jam 12.30. Jadi jam kerja selama bulan Ramadan. Sama-sama. Kula Kalisa, kula Mbak Tanglet. Atas pundi program kesehatan nalika poso. Program ketika puasa. Program apa? Program kesehatan. Ya. Jadi program kesehatan ketika berpuasa itu tetap dilakukan. Di antaranya yaitu ada kegiatan posyandu bagi lansia dan anak balita. Itu tetap dilakukan selama bulan puasa. Serta ketersediaan layanan kesehatan yang tetap siaga meski dalam masa ibadah puasa. Kados pundi nambahi silaturahmi lan
meningkatkan silaturahmi dan kerukunan. Pemerintah Desa Suro dalam hal itu melakukan kegiatan, diantaranya yaitu buka puasa bersama. Nah, untuk tahun ini pemerintah Desa Suro melakukan buka puasa bersama, itu dilakukan sesuai dengan santunan anak yatim. Ya, jadi kita ada program tahun ini di bulan puasa santunan anak yatim dan buka puasa bersama lembaga Desa Suro. Juga kami ada berbagi dan sedekah itu tadi ya ke anak yatim gitu. Kita juga ada safari Ramadan yang dilakukan pemerintahan Desa Suro. Kita mengunjungi masjid maupun musola yang melakukan sholat raweh gitu. Ada sekolah yang mau hidup kegiatan ibadah. Dukungan pemerintah Desa Suro dalam melakukan ibadah di bulan Ramadan, di antaranya yaitu ada pengaturan keamanan di saat sholat raweh yang dilakukan oleh Linmas Desa Suro. Terus pun di aturan layanan kantor. Kalau layanan kantor itu mengalami penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadan. Jadi pelayanan tetap berjalan optimal untuk masyarakat. Tadi sudah saya sebutkan deh untuk temannya tadi, kalau jam kerja ya itu Senin sampai dengan Kamis 7.30 sampai 14.30. Kemudian hari Jumat itu kita pulangnya agak awal, jadi jam 7.30 sampai dengan jam 15.00 itu kalau Jumat. Nah, begitu. Adapun untuk pelayanannya darurat itu kita tetap berjalan. Oke. Terus pun di nangkoyong kegiatan sosial saka agama. Jadi untuk itu dukungan ini ya itu bisa berupa pembentukan panitia zakat di masjid yang ada di Desa Suro. Terus kemudian yang kedua pengumpulan dan penyaluran donasi sosial untuk kaum duafa. Oke, ada lagi? Terus pun di instruksi Desa Dumateng Ketua RT babakan kewaspadaan lewat Siskamling. Ya, jadi terkait peningkatan kewaspadaan ya melalui Siskamling, pemerintahan Desa Suro itu mempunyai instruksi yaitu aktivasi ronda yang dilakukan oleh Poskamling di RT-RT Desa Suro. Dan kemudian juga ada deteksi dini ya, kita misalnya di situ ada kegiatannya mencurigakan, nah di situ harus ada pengawasan dari pihak RT. Ibu telah bertanya pelajaran apa ancang-ancang desa dalam menyambut bulan Ramadan. Jadi persiapan desa menyambut bulan Ramadan. Di situ kita mengadakan kerja bakti yang kita lakukan di masjid atau musola gitu. Kemudian yang kedua dalam hal persiapan kita ada penataan lingkungan, di antaranya yaitu memasang spanduk ucapan selamat datang bulan Ramadan. Ada lagi? Pandas pundi penyaluran BLT dumugi warga sadurunge Idul Fitri. Jadi dalam hal penyaluran BLT dan bansos gitu, bansos ya. Nah, jadi begini untuk bansos kita ada sembako dan PKH gitu. Nah ini disalurkan selama bulan Ramadan. Dan kemudian yang kedua untuk BLT ya tadi BLT bantuan langsung tunai, kemudian kita ada dana desa. Jadi bantuan langsung tunai BLT dana desa kita lakukan tepat sesudah bulan maksud saya sesudah Idul
ibadah Idul Fitri begitu. Oke, ada lagi ya ditanyakan. Apa rancangan sarajengipun kangge nambahi kegiatan Ramadan ing Desa Suruh niki? Jadi rancangan ke depan untuk meningkatkan ini bulan Ramadan ya di desa, yang dilakukan di desa. Baik, yang pertama kita ada ini ya, kedepannya itu bisa ada program santunan anak yatim dan duafa. Kemarin kita tidak melakukan ke duafa tapi ke anak yatim aja. Jadi untuk rancangan ke depan santunannya ditambah, jadi anak yatim dan duafa begitu. Kemudian yang kedua, pemberdayaan remaja di masjid gitu, agar lebih kompak. Kemudian di situ kita usahakan ada pasar murah atau bazar nih, pasar Ramadan di situ yang dilakukan oleh desa. Nah, agar apa? Agar ekonomi masyarakat di desa Suruh ini terbantu oleh adanya pasar Ramadan tadi begitu. Dan yang keempat, kita ini ada peningkatan kapasitas ibadah gitu ya. Jadi ada kajian-kajian gitu yang mendatangkan kebenaran dari desa Suruh sendiri atau di luar desa Suruh. Nah, itu tadi rancangan ke depan ya, agar bisa lebih baik kita dalam